Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama saya Ustadz Rohmat. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang bab norma di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan adanya peraturan-peraturan yang ada di dalam masyarakat. Fungsi peraturan itu apa? Fungsi peraturan di dalam masyarakat itu adalah untuk mengatur supaya warga atau masyarakat itu memiliki kesadaran atau batasan dari suatu perbuatan yang boleh dilakukan maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Lalu di sini kita dapat mengartikan bahwa norma itu adalah sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat, di mana norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai. Kemudian untuk norma itu sendiri ada beberapa macam, yaitu ada norma formal dan norma non formal. Apa itu norma formal? Norma formal merupakan sebuah aturan yang dirumuskan oleh suatu lembaga atau pihak berwenang seperti institusi resmi maupun pemerintah. Sedangkan norma non formal ini terbentuk karena adanya kesadaran diri dari setiap individu masyarakat untuk menjaga kedamaian lingkungan, yang mana sifatnya tidak resmi dan tidak memaksa. Selanjutnya, manfaat norma. Manfaatnya apa saja, Pak? Manfaat norma itu untuk memastikan terciptanya kehidupan yang lebih tertib dan nyaman, agar dapat mencegah adanya benturan atau perpecahan di masyarakat. Kemudian untuk membantu masyarakat mencapai kesepakatan dan tujuan bersama. Norma itu juga digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat. Norma juga digunakan agar adanya suatu batasan untuk tidak dilanggar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis norma. Dari beberapa sumber, norma itu yang diketahui ada 4 jenis. Pertama, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Norma agama itu apa? Norma agama adalah norma yang berdasarkan pada ajaran atau kaidah suatu agama. Norma agama ini bersifat mutlak dan mewajibkan umat agama tersebut untuk taat dengan norma yang berlaku. Selanjutnya yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan itu ialah norma yang berdasarkan pada tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Norma ini ibarat peraturan yang mengarah pada hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana seorang harus bertingkah laku yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya mengenai cara berpakaian, cara bersikap dalam pergaulan, hingga cara berbicara dengan berbagai generasi. Selanjutnya yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu apa? Norma kesusilaan itu adalah norma yang berdasarkan pada hati nurani yang menghasilkan akhlak bagi seseorang yang kemudian dianggap baik atau buruk.
Norma ini bersifat universal karena masyarakat di masing-masing wilayah itu memilikinya, tapi standarnya dapat berbeda-beda. Contohnya apa? Contoh norma dalam masyarakat yaitu tidak membunuh orang lain, tidak memperkosa atau melakukan pelecehan seksual, dan tidak melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis sebelum terikat dalam komitmen suci atau pernikahan. Nah, itu adalah contoh norma kesusilaan. Selanjutnya, norma yang terakhir yaitu norma hukum. Norma hukum adalah norma yang berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku di suatu negara maupun secara internasional. Norma hukum juga berupa ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan yang berlaku untuk seluruh masyarakat. Fungsinya apa? Fungsi dari norma hukum adalah agar tercipta ketertiban, keadilan, dan keamanan di suatu negara. Contoh norma hukum yang berlaku di masyarakat yaitu tidak melakukan tindak kriminal seperti mencuri, menipu, sampai membunuh. Lalu setiap warga negara wajib membayar pajak dan memberi kesaksian di muka sidang pengadilan. Norma hukum ini bersifat mengikat dan memaksa serta dijalankan oleh lembaga penegak hukum. Demikian anak-anak untuk pembahasan materi norma pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat ya. Terus semangat dalam belajar dan terus tingkatkan ibadah kalian. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.